Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Subhanallahul Ustaz dan Ustazah yang kami muliakan dan anak-anak semua yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tepat hari ini 17 Agustus 2022 kita hadir di lapangan upacara ini dalam rangka mensyukuri 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, kiranya apa yang kita buat ini wujud dari rasa syukur kita kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah hadirnya kita di sini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan luar biasa ini, Ustaz sebelum mengucapkan luar biasa ya terima kasih kepada semua anak-anak ini yang meninggalkan kegiatan rumah hadir di sini berkorban. Kalian adalah pahlawan-pahlawan berikutnya. Karena sesuai dengan ayat yang Ustaz bacakan tadi, kalian hafal semua itu kan, di mana Allah mengatakan sesungguhnya kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat kemerdekaan. Kita merdeka. Kemana bisa, mau ke sekolah aman, mau ke masjid aman. Kita lihat orang yang dilanda perang seperti saudara kita di Palestina, mereka selalu dihantui ketakutan. Sementara kita di sini aman, nyaman, tentram. Untuk itu kata Allah, orang yang telah mendapatkan nikmat, kata Allah, fasalli li rabbika. Maka cara mensyukuri nikmat itu adalah salatlah untuk Tuhanmu. Alhamdulillah, suatu keyakinan besar, keluarga besar SD Sapi Isma dimanapun SD Sapi Ismanya, termasuk SD Sapi Isma 2 ini adalah orang-orang yang dipastikan terjaga sholatnya. Orang yang terjaga sholatnya adalah orang yang mensyukuri nikmat. Kemudian apa kata Allah lagi? Untuk mensyukuri nikmat, wanhar, maka jadi pahlawanlah. Di wanhar itu artinya berkorban, dan yang berkorban itu adalah pahlawan. Ya, kita merdeka berkat jasa pahlawan, dan untuk mempertahankan kemerdekaan diperlukan banyaknya pahlawan. Maka Ustaz ingin ya siapapun ya generasi Sabisma semuanya tanpa kecuali adalah pahlawan. Lawan dari pahlawan apa? Pengkhianat. Kalau pahlawan berkorban untuk orang banyak. Kalau pengkhianat mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya. Kalau kita semua pahlawan, insya Allah Indonesia makin jaya dan makin maju. Dalam kesempatan yang singkat ini, Ustadz ingin mengajak dari Ustadz dan Ustadz kita semua, Ustadz semua, dan anak-anak semua, pastikan kita pahlawan. Yang pertama, jadi pahlawan di rumah. Ya, mohon diperhatikan ya. Tadi kan disuruh istirahat tempat kan? Istirahat di tempat itu betul-betul istirahat. Tidak ada gerak-gerak.
tidak ada berbicara kecuali pembina yang diperintah untuk berbicara. Oke, sepakat ya? Jadi kita yang pertama menjadi pahlawan di rumah. Jangan menjadi pengkhianat di rumah, berkorban di rumah. Di anak-anak sapi semua, kalau misalnya lihat ibu di rumah misalnya menyapu, pahlawan mengatakan biar saya yang menyapu, atau dibantu ibu yang menyapu. Kalau misalnya kita buang sampah, ibu kita atau mama kita yang menyapu, pahlawan atau pengkhianat? Pengkhianat. Kita buang sampah, kita korbankan ibu kita untuk membersihkannya. Maka mulai sekarang, mulai detik ini dan seterusnya, tidak ada pengkhianat di Sabisma. Di rumah menjadi pahlawan. Paham? Pulang sekolah, sepatu diletakkan di tempatnya, baju diletakkan di tempatnya, itu pahlawan. Kalau diletakkan sembarang tempat, besok kewalahan, di mana sepatu tadi, di mana baju tadi, mengorbankan mama kita mencari sepatu yang kita serakkan, itu pengkhianat. Jangan ada pengkhianat ya. Pertama apa tadi? Di pahlawan di rumah. Yang kedua, menjadi pahlawan di sekolah. Perhatikan. Ya, menjadi pahlawan di sekolah. Di kita di sekolah ini berkorban untuk sekolah. Ya, bendera yang terletak di lantai angkat ya. Angkat benderanya. Oke, di bendera itu lambang negara kita. Al-Quran lambang Islam, tidak boleh letak di bawah. Bendera lambang negara tidak boleh juga diletak di bawah. Ya, perhatikan ya. Bagaimana kita menghormati Al-Quran. Al-Quran harus kita buat di sini. Lambang agama kita. Kemudian bendera lambang negara kita jangan letak di bawah. Yang kedua, apa tadi? Kita jadi pahlawan di sekolah ini. Kita harumkan nama sekolah. Tadi ikrar tadi dibacakan oleh anak kita, menjadi pelajar yang baik, pelajar yang disiplin, pelajar yang tertib. Maka pahlawan Sabisma adalah yang tertib itu. Yang tidak tertib berarti pengkhianat. Jadi selama ini sudah ada yang pengkhianat, tobat. Mulai sekarang menjadi pahlawan, ya, harumkan nama sekolah dengan kerajinan kita. Kemudian yang ketiga, menjadi pahlawan di lingkungan rumah kita. Kalau di lingkungan rumah kita, seperti contoh sederhana, sampah berserakan, bukan kita yang membuang, tapi orang-orang yang tetangga-tetangga kita. Kita bisa sampaikan, kalau kalian masih kecil-kecil, sampaikan ke orang tua, Pak, ada orang buang sampah sembarangan Pak, merusak pemandangan dan ini sumber penyakit Pak. Sampaikan yang berwenang Pak. Berwenang Pak RT, sampaikan ke Pak RT. Atau misal ada tetangga kita yang memang membakar sampah karena dia malas. Ini yang pengkhianat itu dia malas. Malas mengumpulkan sampah, bawa keluar lagi, malas dia. Karena dia pengkhianat, dia korbankan orang lain, dia bakar sampah. Asapnya berserakan di sekitar lingkungan, menyebabkan orang sakit dibuatnya. Maka kita sebagai pahlawan di lingkungan, kalau kita kecil nggak berani menegur, sampaikan ke orang tua kita, sampaikan ke Pak RT, agar jangan ada lagi warga yang membakar sampah di lingkungan tempat tinggal kita. Yang ketiga, pahlawan di lingkungan. Yang keempat, pahlawan buat negara tercinta. Di kalian masih kecil, saya ingat pesan Ustaz ini ya, orang yang membela negara itu matinya mati syahid, ya. Dan kita melihat harus rajin, kita perhatikan bagaimana keadaan kita ini. Ada nggak kebijaksanaan pemimpin kita yang merusak jalan negara ini? Kalau kita tahu, jangan biarkan. Kalau membiarkan, itu pengkhianat bagi negara. Harus kita sampaikan. Kalau kalian masih kecil-kecil, katakan sama bapak kita, rasanya seperti ini kebijaksanaannya merugikan pendidikan. Sampaikan Pak, kemana harus sampaikan? Harus berani kita mengatakan. Itu namanya pahlawan. Kemudian mengharumkan nama Indonesia. Kalian di sini kan ada Olimpiade, ya. Makanya orang tua kita Pak Haji Zulkifli Said, dia ingin RT Sabisma bukan juara di kecamatan,
bukan juara di Kota Padang, bukan juara di Indonesia, tapi mewakili Indonesia juara di dunia. Itu target Sabi Hisma. Kalau kalian juara dunia, mewakili Indonesia, kalian pahlawan negara. Lain sepakat dari pahlawan negara? Sepakat? Alhamdulillah. Jadi itulah amanah Ustaz. Ya, mudah-mudahan kalian semua jadi pahlawan. Jangan lupa ya, jadi pahlawan di rumah. Setelah ini orang tua kalian bangga memiliki kalian. Pahlawan di sekolah, ya, guru-guru kalian bangga memiliki kalian. Pahlawan di lingkungan, warga-warga setempat RT bangga memiliki kalian. Dan negara bangga memiliki kalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.